Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyal ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqallallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waslu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina famsalah minha fa'atba'ahu asyaitonu fakana minal ghawin. Al-ayah. Quran surat Al-A'raf ayat 175. Para hadirin yang berbahagia, kita adalah makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala yang untuk senantiasa beribadah kepadanya. Apapun sifat dan kegiatan kita dalam kehidupan kita, maksimalkan perbuatan dan kehendak kita yang kita perbuat bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, tujuan kehidupan kita sejatinya adalah kembali pulang ke hadapan pencipta kita yang telah dibekali anugerah dengan Al-Quran Kitabullah sebagai petunjuk penuntut perjalanan pulang dengan keselamatan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, siapa yang dikatakan selamat dari perjalanan pulang ke hadapan pencipta kita? Maka jawabannya yaitu orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang-orang yang mengakhiri kehidupannya dengan membawa iman, Islam dan ihsan, serta orang-orang yang selalu mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan orang yang minim dalam ilmu agama, orang yang ahli dalam ibadah pun imannya dapat lenyap seketika pada dirinya jika Allah telah berkehendak. Maka dari itu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang ditetapkan kudrot irodat yang mu'alaf, yang bisa dicegah dari takdir keburukan dengan berdoa, yang bisa dicegah dari takdir keburukan dengan mensyariatkan dalam bentuk sholat, yang bisa dicegah dari takdir keburukan dalam bentuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Adapun jika ketetapan keburukan menimpa kita yang telah diikhtiarkan dengan sholat, yang telah diikhtiarkan dengan mencari ilmu, yang diikhtiarkan dalam bentuk puasa dan ibadah lainnya, la haula, kita begitu pasrahkan bagaimana Allah saja. Kita serahkan dalam bentuk harapan segala bentuk usaha yang terbaik. Para hadirin yang berbahagia, banyak sekali sejarah yang menceritakan ataupun bentuk kisah orang-orang yang ahli dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun sangat disayangkan di akhir hayatnya orang ahli ibadah tersebut tergelincir keimanannya dan berakhir berantakan. Di antara kisahnya yaitu kisah Salabah yang ada pada zaman Nabi Muhammad SAW, dan juga salah satunya yaitu kisah Bal'am bin Bawrah. Kisah ini sudah masyhur di kalangan para ulama ahli sejarah. Bal'am tersebut adalah pemuka agama, yaitu pemuka ahli agama yang mengikuti ajaran Taurat dan salah satu pengikut dari Nabiullah Musa alaihissalam. Saking kesolehan Bal'am, sebagian pengikut besar Nabi Musa alaihissalam pun memuji orang tersebut dengan pujian Bal'am abdus solihun, yang dimana Allah Subhanahu wa taala meletakkan keistimewaan terhadap Bal'am sebab ia memiliki Ismu'il A'zam yang apabila berdoa sesuatu akan selalu terijabah oleh Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Bal'am. Namun di samping kesolehan orang tersebut, Allah akan menguji dengan melenyapkan keimanan Bal'am jika keistimewaan yang Allah berikan digunakan untuk mengkhianati Nabiullah Musa alaihissalam dengan hanya gara-gara istri Bal'am bin Bawrah tersebut. Para hadirin yang berbahagia, suatu saat ada raja yang bersikap zalim terhadap
terhadap rakyatnya, yang bersikap zalim bertujuan untuk membunuh, yang bertujuan untuk menggempur pasukan di daerah perkampungan Nabiullah Musa alaihissalam. Namun atas pertolongan Allah, kampung Nabi Musa alaihissalam tersebut jika akan digempur ataupun diserang oleh raja zalim tersebut, akan digempur oleh penguasa jahat, para pasukan raja zalim tidak sanggup mencari pemukiman Nabiullah Musa alaihissalam. Hingga diriwayatkan kisah tersebut oleh para ahli ulama sejarah pada raja zalim tersebut mencari perkampungan Nabiullah Musa alaihissalam selama 40 tahun lamanya. Di sisi lain, raja zalim tersebut yang ingin menggempur pasukan Nabiullah Musa alaihissalam mengenal salah satu dari pasukan Musa alaihissalam yang jika berdoa sesuatu kepada Tuhannya tidak pernah tertolak dan selalu dalam ijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat Ismul A'zam yang dimilikinya, yaitu seorang Bal'am bin Bawra, adalah seorang penganut kitab Taurat yang rajin dalam ibadah hingga terkenal kesolehannya. Suatu saat Bal'am didatangi oleh penguasa dengan membawa berbagai harta kemewahan. Di antara isi yang dibawakan harta tersebut adalah sebongkah berlian, yaitu di antara kemewahan yang lain adalah membawa raja zalim tersebut adalah sebongkah intan permata yang akan diberikan kepada Bal'am tersendiri agar meminta untuk didoakan permintaan raja zalim kepadanya. Yang mungkin dengan bahasa kita hari ini adalah menyogok Bal'am, bertujuan untuk didoakannya permintaan oleh sang raja penguasa jahat. Tetapi untuk sementara itu, setelah dihadapkan sebongkah berlian, dihadapkan sebongkah intan permata, Bal'am ketika itu tidak sanggup dan mengatakan saya tidak sanggup, karena tahu bahwa raja jahat adalah permintaan dari raja jahat adalah doakan kami agar senantiasa secepatnya ingin bertemu Nabiullah Musa alaihissalam. Karena setiap kami mencari perkampungan Nabi Musa alaihissalam, hilang perkampungan Nabi Musa tersebut hingga kami heran, sudah mencarinya kemanapun juga. Maka Bal'am menjawab, saya tidak sanggup wahai raja, saya tidak sanggup untuk memenuhi permintaan sang raja, karena Nabiullah Musa alaihissalam dengan kami adalah sama satu Tuhan, sama-sama menyembah Tuhan yang sama. Saya tidak sanggup untuk mendoakan apa yang diminta oleh sang raja. Karena itu hanya berbeda pangkat saja derajat Nabi Musa. Jika saya hanyalah sekedar seorang ulama, sedangkan Musa adalah nabi. Namun untuk berdoa saya dengan Nabi sama-sama ada dalam ijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari yang berbeda, datang kembali raja zalim tersebut kepada Bal'am bin Bawra, namun Bal'am tidak menyanggupinya. Lalu di hari yang berbeda kembali, datanglah seorang raja tersebut ke Bal'am bin Bawra, namun Bal'am tidak menyanggupinya. Dan di hari yang berbeda pula datang kembali raja tersebut, namun Bal'am tidak menyanggupinya kembali. Singkat ceritanya, raja jahat tersebut datang kembali ke hadapan Bal'am dengan membawa hadiah yang tidak biasanya dibawa, yaitu membawa kain sutra, buah-buahan, dan sejumlah yang sangat luar biasa. Namun tetap Bal'am tidak sanggup memenuhi permintaan raja zalim tersebut, karena ia tahu bahwa raja itu akan membunuh nabi dari Bal'am tersendiri. Kemudian para hadirin yang berbahagia, suatu hari Bal'am tidak terdapat di rumahnya, hingga saat itu adalah kesempatan bagi raja jahat untuk menawarkan hadiah yang akan diberikan.
karena raja tahu bahwa seorang perempuan di zaman itu sangat rentan gila terhadap harta. Lalu raja jahat tersebut mendatangi istri dari Bal'am, menerima hadiah imbalan dari sang raja dengan menerima permintaan yang sama sebelumnya. Namun tak lama kemudian istri tersebut mencarikan Bal'am untuk sama-sama memanjatkan doa yang dibintakan oleh sang istri. Dan Bal'am sempat menolak doa tersebut, namun istri dari Bal'am tersendiri terlanjur telah menerima hadiah yang sangat melimpah oleh sang raja. Lalu tidak panjang lebar, Bal'am pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Zat Ismul A'zam terhadap permintaan yang sama dari sang raja. Maka setelah itu atas izin Allah, Allah tidak meridhoi permintaan sang raja yang bermaksud agar Nabiullah Musa alaihissalam terbunuh oleh sang raja. Lalu dengan kekuasaan Tuhan, Musa alaihissalam di seketika itu Bal'am dicabutlah keimanan orang soleh tersebut dan diberikan sakaratul maut dengan keadaan tidak membawa iman sedikit pun. Allahumma hinza. Maka dari itu kita bersama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan agar dijaga keimanan, keislaman, keisanan kita hingga kita berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selain itu kita dijaga dari kehendak Allah Subhanahu wa taala yang dapat seketika mencabut keimanan kita dalam waktu sekejap. Oleh karena itu kita akhiri dengan bentuk doa pengakuan, Robbi inni dzalamtu nafsi faghfirli innahu huwat tawwabur rahim. Oke, para hadirin, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Hal yang bermanfaat, hal yang benar, hal yang sangat bermanfaat apapun itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Namun hal yang kehilafan, hal-hal yang saya sampaikan dalam bentuk kesalahan itu murni dari saya sendiri. Aqulu qouli hada wa nastaghfiruh. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.